Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak, Ibu, jamaah sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala untuk malam hari ini kita belajar bareng-bareng soal kitab Sahih Bukhari di jilid pertama ini. Sudah saya bacakan di bab yang ke-6, hadis yang ke-7, hadis yang panjang ini. 2 kali pertemuan belum terselesaikan juga sampai pertemuan yang ketiga ini. Bapak-bapak rahimahullah, terakhir saya bacakan sampai di kalimat aslim taslam ya. Jadi Rasulullah SAW dalam dakwah itu kepada raja-raja dikirimi surat, termasuk Raja Romawi Hirukla ini juga dikirimi surat oleh Rasulullah SAW dengan ajakan masuk Islam sebagai penyelamatan padanya. Begitu juga pada Raja Kisra ya, yang diberi surat dengan hasungan yang sama atau ajakan yang sama. Kemudian tata cara dalam penulisan surat beliau itu memakai Bismillahirrahmanirrahim ya kemarin. Isi surat ini awal dari Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dari situ tadi ya. Isi surat beliau di dalamnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi. Dari Muhammad Abdillah wa Rasulihi dan Rasulnya, artinya Rasulnya Allah. Ila Hirukla Adimir Rumi, ditujukan atau kepada Hirukla pembesar negeri Rum, kerajaan Rum. Salamun ala, keselamatan atas manik taba al-huda, orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, adapun sesudah itu, dalam isi surat beliau ini yang ditujukan kepada Raja Romawi dari Hirukla, fa inni ad'uka bi ayatul Islam, maka sesungguhnya aku itu mengajak kepadamu wahai Hirukla dengan seruan masuk Islam. Aslim taslam, Islamlah kamu akan selamat. Isi surat beliau. Yu'tikallahu ajraka marrataini, Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali lipat kalau mau masuk Islam. Fa in tawallaita, maka jika engkau itu berpaling, fa inna alaika isma, maka sesungguhnya atas tanggunganmu itu dosa al-arisiyina, orang-orang yang di bawahmu, ini rakyatmu. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka tanggungan itu dosamu dan dosa rakyatmu. Jadi menanggung banyak dosa kalau tidak mau masuk Islam. Dan dalam isi surat itu tertulis ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Rasulullah, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa,
kalian kemarilah kepada kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, di antara kami dan di antara kalian itu alla na'budu illallah, bahwasanya tidaklah kami menyembah kecuali Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan tidaklah kami menyekutukan bihi dengannya, dengan Allah itu syai'an, sedikit pun. Wala tattakhidha ba'duna ba'dun arbaban, dan janganlah menjadikan ba'duna di antara kami ba'dun dengan sebagian yang lain arbaban sebagai sesembahan min dunillahi, dari selain Allah. Fa in tawallahu, maka jika kalian enggan, faqulu, maka katakanlah oleh kalian, asyhadu, aku ini bersaksi di anna, bahwasanya kami ini muslimuna, orang-orang muslim, orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ali Imran ayat 64, bisa dicari di surat Ali Imran, surat yang nomor 3 dalam penulisan mushaf kita, di ayat 64. Isi surat Rasulullah menyantumkan ayat ini. Jadi ajakan kepada kalimat yang sama, di antaraku dan di antara kalian, wahai ahli kitab, wahai penduduk Romawi, ya, wahai Sirajahilullah, bahwa kami ini tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyebutkan Allah itu dengan sesuatu apapun. Tidak boleh di antara kita dan di antara siapapun dijadikan sesembahan. Di antara kami dan di antara sebagian yang lain, jangan dijadikan sesembahan selain Allah. Jangan dijadikan perbandingan Allah. Kalau kamu enggak, jadi katakanlah bahwasanya kami ini bersaksi, kami ini orang musyrik, orang musyrik. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan yang Abu Sufyan yang awal-awal ceritanya seorang pedagang, rombongan pedagang dari Quraisy yang menuju ke Syam. Kemudian Hirukla ini mendengar ada Nabi dari sana, kemudian dicegatlah orang-orang Quraisy ini untuk ditanyai keterangan tentang nasabnya Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan masih ada hubungan kerabat dengan beliau Nabi SAW. Berkatalah si Abu Sufyan, falamma kola, maka tatkala kola berkata apa yang dikatakan, faragha, telah selesai, min qiraatil kitab, dari membacanya kitab, baca surat tadi, maksudnya baca surat telah selesai baca oleh Hirukla, kafurul indalus sofo, kafuran maka menjadi banyaklah, indah di hadapannya Raja Hirukla tadi, as-sofo. Sofo itu ada suara gemuruh, suara gemuruh orang banyak. Wartafa'atil aswatu, dan menjadi tinggilah suara-suara. Orang saling bengong bahasa kita. Wah, kok begitu, kok begitu deh. Tidak cocok. Wa ukhrijna, dan kami keluarkan. Jadi si Abu Sufyan dan rombongan tadi, pedagang dari Syam tadi, diusir dari kerajaan Romawi. Keluarkan. Fakultu, maka aku berkata si Abu Sufyan, li ashabi, kepada sahabat-sahabatku, serombongan dagang tadi, khina ukhrijna, ketika kami ini diusir, dikeluarkan dari kerajaan Rom.
Lalu umiro Amru bin Abi Kabusata, sungguh perkara yang perkaranya Ibni Abi Habsah, maksudnya Nabi Muhammad ini, inna sesungguhnya perkara tadi yang khofuhu akan mengkhawatirkan Malikun Bani Asfar, akan mengkhawatirkan kerajaan Bani Asfar, akan mengguncangkan Bani Asfar. Fama ziltu, maka tidaklah intinya aku, kata si Abu Sufyan, mukinan, orang yang yakin. Anak bahwasanya perkara ini, perkara soal kenabian Nabi Muhammad itu, saya baru akan tampak, akan terang. Hatta adkhalallahu alayyal Islam, sampai Allah Ta'ala itu memasukkan aku ini kepada Islam. Jadi dari awal Abu Sufyan sudah yakin, ini perkaranya Nabi Muhammad ini besok akan menjadi terang, akan menjadi menang. Nyatanya dia cerita, saya sampai diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala masuk Islam. Cerita ini diceritakan ketika Abu Sufyan sudah masuk Islam, walaupun ketika mengalami ini Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan kan masuk Islamnya ketika Fathul Makkah ya akhir-akhir. Wakana Ibnu Nadur, dan adalah Ibnu Nadur nama orang ini, Sohibu Ilya, sohibnya Ilya, sahabat-sahabat ada yang menguasai negeri Ilya. Hirukla, dan sahabatnya Hirukla juga. Ibnu Nadir ini adalah rajanya negeri Ilya. Dia menjadi sahabatnya Abu Sufyan, sahabatnya Hirukla, raja Romawi. Dia itu suku Fan. Ada sebagian di kitab yang cetakan lain itu Uskufan. Di kitab saya ini, kitab anak saya, bukan kitab saya, saya ini, saya berbeda. Jadi kalau di kitab saya ini Uskufan, tapi kalau di kitab ini ya, Uskufan, artinya sama. Uskuf ala Nasor atas, ala Nasor Syam. Jadi uskuf pada agama Nasara di negeri Syam. Uskup ini kan kalau apa namanya pembesar agama ya, kalau Islam itu mungkin ya ulamanya begitu. Nah, dia itu. Yuhadis dia itu menceritakan si Ibnu Nadir tadi. Ibnu Nadir tadi. Dia menceritakan anak Hirukla, bahwasanya Hirukla raja Romawi itu hina kodima Ilya, ketika datang ke negeri Ilya, asbaha yauman khobisan nafsi, yaitu pada hari saat itu dia menjadi jeleknya akan dirinya, dia menjadi dirinya paling jelek, artinya dia itu orang yang ya tidak ceria ya, yang hatinya ini gundah gulana di antara masuk Islam dan tidaknya. Karena Hirukla ini membaca Alkitab dan berita yang sampai kepadanya Nabi yang akhir ini sesuai dengan kitab yang dia baca. Cuma ketika ditawarkan kepada rakyatnya menolak. Dan Ganduli jadi rajanya. Jadi artinya dia ya hobi nafsi tadi, dia orang yang apa dirinya jadi ya, susah kan rasanya. Nah, jadi
Fakola maka berkatalah ba'du batoriqoti, maka berkatalah sebagian daripada perkelompokan di uskup tadi atau pembesar nasional tadi, rombongan tadi, Kodistan karena sungguh kami ini mengingkari. Hai antakah keadaanmu wahai Hiroklan? Saya mengingkari, mestinya kau datang ke sini ke Ilya ini bukan wajah yang cemberut, bukan wajah yang susah. Saya mengingkari keadaanmu sekarang ini. Mestinya kamu itu raja sana, gitu ya, kedudukan tinggi. Kamu bisa ke sini mestinya dalam keadaan ceria mau menceritakan soal hal ini. Kok kamu malah itu tadi di hari itu adalah hobi dan nafsi tadi. Intinya ada keadaannya jelek ya. Qala Ibnu Nadur, berkatalah Ibnu Nadur tadi, wa kana Hirok, dan adalah Hiroklah itu adalah Uzaan yang dulu Finju. Uzah itu perbendaharaan yang dulu dia itu melihat Finju pada bintang-bintang. Dia ahli ilmu kebintangan. Pakola maka berkatalah si Hiroklah lahum kepada mereka para uskup tadi, hina ketika sa'aluhu, para uskup tadi bertanya kepada Hiroklah, ini ra'aitul lailata hina nadortu fi nujumi malikal khitan. Kata si Hiroklah, sesungguhnya aku itu ro'aitu, aku melihat lailatan di satu malam, hina nadortu, ketika aku memperhatikan finujumi pada bintang-bintang, ternyata malikal khitan, ada raja yang berkhitan. Nasara kan tidak berkhitan. Jadi ternyata dia kan ahli nujum. Bahasa kan ya dukun loh, ya, perdukunan. Dia suatu malam dia melihat ilmu perbintangan, menerawang, ya. Dia menyimpulkan bahwasanya akan ada raja yang berkhitan. Qad johar, sungguh telah nampak raja yang berkhitan tadi. Famane yang tatinu, maka siapa yang berkhitan min hadil umati, dari umat ini, yang biasanya berkhitan itu umat apa? Agama apa? Qalu, berkatalah para uskup tadi, pembesar agama Nasrani, laisa yaqtatinu illal yahud, tidaklah dia itu berkhitan kecuali orang-orang Yahudi. Berkhitan itu orang Yahudi. Fala yuhimmannaka, maka janganlah benar-benar menyusahkanmu wahai Hiroklah, kata si para pembesar agama tadi, orang Yahudi Nasara tadi. Jangan menyusahkan kamu wahai Hiroklah. Saknu akan keadaan sekarang ini, akan keadaan mereka, ya, keadaan mereka. Jangan menyusahkan keadaan mereka, orang-orang yang berkhitan. Itu bukan orang kelompok kita, tapi orang-orang Yahudi. Waktu dan wajibkanlah ila mada ini pada perkotaan mulkika, akan kekuasaanmu atau akan kerajaanmu, supaya ketulu, maka supaya membunuh mereka manfihim, pada kalangan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang berkhitan minal Yahudi, dari kalangan orang Yahudi. Loh, kamu kan raja, sudah kamu nulis surat, kamu wajibkan atas kota-kota di kerajaannya kamu kuasai,
perintahkan orang-orang yang hitam dari kalangan Yahudi bunuh kalau yang akan menguasai kerajaan adalah orang-orang berhitam. Dari dulu sampai sekarang orang kalau sudah kuasai takut digulingkan, takut hilang kekuasaan, diberi nasihat yang semacam itu. Fabainama maka tatkala mereka ala amrihim atas perkara mereka, perkaranya orang-orang berhitam tadi, utia Hirokla birojul, didatangi Hirokla tadi pada seseorang yang arsalabi, telah mengutusnya dengan seseorang tadi, Malikul Husan, Raja Husan, jadi Raja Negeri Husan. Jadi ketika gundah gulana kebingungan seperti dengan ketakutan semacam itu, tahu-tahu datang seorang laki-laki utusan dari Raja Negeri Husan menemui Hirokla. Yukhbiru, dia mengkabarkan an khobari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia punya data, punya kabar juga. Iya, saya pernah dengar juga di negeri kami bahwasanya ada seorang nabi dari suku Quraisy. Sama dengan Hirokla ini, kabarnya sama. Falamma maka tatkala istahbarohu, telah mengkhabarinya kepada Raja Hirokla tadi, orang laki-laki tadi, ya. Maka ketika telah mengkhabarinya seorang laki-laki tadi kepada Hirokla, pada Raja Romawi tadi, Qala berkatalah Raja Romawi. Raja Rom berkata, Idhabu, kalian pergilah, Fanduru, maka perhatikanlah mereka. Muhtatimu, apakah dia itu benar-benar berkhitan, gua amla, atau dia itu tidak berkhitan? Nah, itu utusan itu kamu pergi sana, kamu periksa utusan dari negeri Hosam tadi, dia khitan dah. Nah, itu perintahnya si Raja Hirokla. Fanadhur, maka mereka yang diberitakan tadi memperhatikan, melihat wilayah kepadanya, kepada rojul tadi, utusan Raja Hosam tadi. Fakot dasuhu, maka mereka menceritakan kepada Raja Hirokla anahu, bahwasanya utusan negeri Hosam tadi muktadi, seorang laki-laki yang dihitan. Hitam, jangan negeri Hosam juga orang hitam semua. Kita diperangi oleh mereka, ketakutannya begitu. Biasa alaikum, maka Raja Hirokla tadi menanyai si utusan dari negeri Hosam tadi, Anil Arabi, dari perkaranya orang Arab. Fakulah, maka berkata Raja Hirokla, hum yang tatimuna, mereka orang-orang Arab itu apa sama berhitam? Ditanya kan kepada Husan, nanti tahu lah gitu ya. Fakulah, maka berkatalah si utusan dari rajanya Husan tadi, hum yahtatimuna, mereka itu sama berhitam. Dia orang-orang sana hitam. Fakola, maka berkatalah Hirokla, ya, Raja Romawi berkata, hada malikul hadil umati kode Tuhan. Wah, ini raja umat ini sungguh telah nampak. Ya ini berarti ya. Sumakata, kemudian Raja Hirokla, Sumakata Hirokla, kemudian
Raja Hirokla tadi menulis surat ila sohibi kepada sahabatnya, lalu kepadanya itu di Rumiyah, di negeri Rumiyah. Di negeri Rumiyah itu negeri Roma. Rumiyah, negeri Rumiyah. Negeri Rumiyah sana punya sahabat di sana, kirim surat. Ini loh, ini sudah tampak ini. Nabi yang akhir yang dijanjikan dalam kitab-kitab yang dibaca ini telah nampak, yang akan merajai di kerajaan kita ini, akan menguasai, akan mengikuti, akan menguasai, akan mengikuti agama yang dia bawa. Oke. Mana tadi? Wakana dan adalah nadhiro, kami melihatnya fil ilmi pada urusan ilmu. Jadi intinya Hirokla dengan apa? Dengan sahabatnya yang di Rumiyah tadi, dia setara kedudukan, setara orang-orang, bukan orang bodoh tapi orang-orang yang punya ilmu. Kalau diajak bicara ini nyambung nanti. Dia tidak ngawur. Kalau dia mengikuti dari Nabi ini pun atas dasar ilmu, bukan ikut-ikutan dia. Wasaro Hirokla. Kemudian Raja Hirokla berjalan ila Himso, ke negeri Himso. Falam Yarim Himso, maka tidaklah berhenti di negeri Himso, atau belum berhenti di negeri Himso, artinya belum sampai di negeri Himso, hatta sehingga antahu datang kepadanya, kepada Hirokla tadi, lalu padanya, pada Hirokla di Himso, dari Himso tadi, yang datang itu suratnya tadi, ya, surat yang dikirim tadi dibalas ketika belum sampai ke Himso, terbalas, melanjutkan perjalanan sampai di Himso, baru menerima surat. Tuma Amaro kemudian memerintahkan di Abdulwabiyah dengan pintu-pintunya. Falhuligot maka dikunci. Tuma Tola'ah kemudian menampakkan diri. Tola'ah itu muncul Hirokla tadi. Pintu-pintu semua orang masukkan ke dalam ruangan, kemudian pintunya ditutup, dikunci. Kemudian Hirokla datang. Fakola maka berkatalah si Hirokla, ya maksarul Rum, wahai bangsa Rum, hal lakum, adakah buat kalian itu fil falahi, pada kemenangan, warusdi dan pembenaran, wa dan bahwasanya yang butuh akan teguh, akan kokohlah mulkukum kerajaan kalian. Fatubai'u maka kalian berbaiatlah hadan nabiya kepada nabi ini, nabi yang saya ceritakan tadi, Nabi Muhammad. Hei bangsa Rum, ini kata Hirokla, bawahanku, maukah kalian itu suatu kemenangan yang sebenar-benarnya kemenangan, kemenangan yang sebenarnya, dan kerajaan kalian akan tetap utuh, akan tetap kokoh, kuat. Dengan apa? Kalian membaiat Nabi ini, Nabi Muhammad maksudnya begitu. Raja Hirokla begitu. Fahosu maka mereka berhamburan yang diajak tadi. Haisotal humuril wahsi, sebagaimana hamburannya himar liar, wahyu dewi himar liar. Ilal awwabi menuju pada pintu-pintu, pada dikunci, tidak bisa keluar. Fawajadu maka mereka mendapati orang yang berhamburan tadi, akan pintu tadi, sungguh terkunci.
itu tadi tidak bisa keluar. Falamma ro'a, maka tatkala melihat Hiroklu ya. Tatkala Hirokla tadi melihat nafrotahum, akan larinya mereka, wa ayisa, dan berputus asalah minal imani, dari keimanan, dari kepercayaan. Nah, ketika mereka bulan-bulan dan tidak mau diajak baiat masuk Islam, mengikuti Nabi tadi, ya Hirokla sudah putus asa dari keimanan, kepercayaan dia. Qala, berkatalah Hirokla, ruddu, kalian kembalilah. Ruddu, mereka kembali. Ruddu, kembalilah mereka alainya kepada kami. Qala, dan berkatalah si Hirokla, ini sungguhnya aku itu mengatakan makolati, perkataanku anifan yang tadi. Loh, saya ini bicara tadi, saya bicara tadi mengajak kalian untuk baiat kepada Nabi Muhammad tadi, ya. Yang itu tadi, biha, aku itu cuma mengujinya saja. Siddatakum, akan keteguhan kalian, ala dinikum, atas agama kalian, atas kepercayaan yang selama ini kalian anut. Udah tidak tak ajak kepada beriman kepada Nabi Muhammad, meninggalkan din kalian. Maka sungguh ro'antu, aku melihat, fasajadu, mereka itu mendapati lahu kepadanya itu warodu. Lahu ini kepada Hirokla ya. Jadi mereka mendapati para rakyatnya yang diajak masuk Islam tadi, lahu kepada Hirokla tadi warodu, mereka sama ridho anhu darinya, dari Hirokla. Fakana, maka adalah dalika, seperti itulah akhiro sa'ni Hirokla, akhir keadaan Hirokla itu seperti itu. Rawahu Shalihu bin Kabasan Kaisana wa Yunusu wa Ma'marun anil Zuhri. Ini meriwayatkannya hadis ini dari Shalih bin Kaisan, juga Yunus dan Ma'mar, dari arah Zuhri semuanya. Jadi namanya Shalih, Kabisan, Yunus, Ma'mar, ini murid-muridnya Zuhri, itu mendapatkan ilmu hadis soal cerita Hirokla ini. Bapak sekalian, ceritanya pendeknya Hirokla ini tidak jadi masuk Islam walaupun dia berkeyakinan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, karena tidak mau kehilangan kerajaannya. Tidak masuk Islam akhirnya. Ketika di itu malah dia berbalik. Nah, itu saya menguji saja. Kemari balik, saya cuma menguji kamu keteguhan pendirianmu tentang agamamu selama ini. Udah tidak ada seperti itu. Diajak malah berlari. Itu aja bener. Dimasukkan satu tempat, pintu dikunci, dia ngomong supaya bisa lari. Tapi kan tidak mudah. Diajak membaiat Nabi Muhammad, dia tidak berani. Akhirnya ada juga orang itu mengerti kebenaran, tetapi karena tidak dapat petunjuk, akhirnya tidak mau masuk Islam. Ini kayak namanya Nabi Muhammad. Kan minal Buddha bergaul petunjuk itu datanya dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad, bukan. Pelan-pelan saja. Bahkan ada ayat itu, innaka latahdi man ahbabta. Engkau itu dari Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang mencintai. Jadi pamanah sampai mati kan tidak mau masuk Islam. Ini seperti itu. Selesai hadis yang panjang. Ceritanya Hirokla mencari kebenaran, setelah datang kebenaran dia tidak mau masuk Islam karena dia itu tidak mau kehilangan kerajaannya karena rakyatnya. Selesai juga di pembahasan kitab permulaan wahyu yang kepada beliau di kitab
Bukhari. Nah, yang akan datang kita membahas soal tentang kitab Al-Iman, tentang bahas soal keimanan. Jadi iman itu berupa apa? Kalau diceritakan atau ada hadis-hadis keimanan, kita tidak ada ciri-ciri dari mereka keimanan itu, berarti keimanan kita dipertanyakan. Insya Allah dengan alhamdulillah dan waktu Isya beberapa saya akhiri apa yang saya sampaikan, akan saya bacakan di kitab Sahih Bukhari ini. Fa'budu lillahi astagfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.